Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lanjutan video yang sebelumnya tentang persepsi kerucut. Nah, ini saya tampilkan sebuah ilustrasi hubungan antara volume kerucut dengan tabung. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, think, pair, share dengan teman sebelahmu. Coba kamu think dulu. Apa yang perlu dipikirkan? Apa makna dari gambar ini? Konklusinya apa? Kemudian di-pairingkan dengan teman kamu. Setelah sudah di-pairingkan ternyata dapat jawaban yang lebih baik, jangan lupa di-sharingkan. Buatlah dalam bentuk bisa tabel, bisa mind mapping, think pair share-nya itu seperti yang saya contohkan. Oke, pause dulu, lakukan think pair share supaya lebih mendalam lagi pelajaran kita. Baik, sudah ya. Jadi apa kesimpulannya makna dari gambar ini? Orang zaman dahulu kala kesulitan untuk menemukan volume kerucut. Nah, mereka berpikir apakah ada hubungannya antara tabung dengan kerucut? Tabung alasnya sama-sama lingkaran, tapi kerucutnya alasnya bukan lingkaran. Mereka membuat percobaan, banyak sekali orang melakukan percobaan bagaimana jika kerucut dengan ukuran alas yang sama dan ketinggian yang sama dimasukkan ke dalam tabung, dituang muatannya, ternyata menghasilkan angka yang tepat 3. Jadi 3 kali muatan kerucut dimasukkan ke dalam tabung dengan ukuran alas dan tinggi yang sama akan menghasilkan 1 tabung. 3 kerucut, 1 tabung. Jadi kesimpulannya seperti itu. Sama nggak apa yang sudah kamu TPS-kan tadi? Good job. Masya Allah. Oke, next. Jadi kesimpulannya kita punya hubungan antar volume kerucut dan tabung. Kesimpulannya, untuk mendapatkan volume kerucut kita bisa memanfaatkan kondisi ini. Sepertiga volume tabung itu sama dengan volume kerucut. Jadi kesimpulannya, rumusnya adalah sepertiga pi r kuadrat itu sama dengan rumus untuk mendapatkan volume kerucut. Oke, next. Everybody raise hand. Sebelum everybody raise hand, coba kita exercise dulu. Tes kemampuan kamu. Carilah volume kerucut ya, dengan jari-jari R-nya 10, tingginya 10 juga. Berapa jawabannya? Jangan tingginya 30 deh. Nah, gitu ya. Oke, di pause dulu. Cobain latihan soal ini. Kalau sudah, kita lanjut ke video berikutnya. Ke slide berikutnya. Next. Oke, everybody raise hand. Show your level understanding. 1 sampai 10, tunjukkan dengan tanganmu seberapa paham kamu materi ini. Oke, good job. Lanjut, kalau sudah paham banget, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Kalau belum, kamu bisa putar ulang video ini sampai kamu benar-benar paham. Ya, barang siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Surface area. Nah, ini seperti kita melakukan pembongkaran pada tabung di video-video sebelumnya. Untuk mendapatkan volume kerucut, luas kerucut, kita harus bongkar kerucut itu. Akan kita temukan bentuk seperti apa? Yang pertama, alasnya berbentuk lingkaran. Yang kedua, berbentuk seperti potongan lingkaran atau disebut dengan juring. Nah, ini S-nya, garis pelukisnya. Garis pelukis
garis pelukisnya yang tadi ada hubungan RTS ya, ingat-ingat lagi, jangan sampai lupa. Oke, kalau ada waktu kita akan mendalami gimana caranya mencari luas juring ini. Kalau lingkaran kan sudah bisa, gimana cara mendapatkan luas juring, sehingga ketika kita sudah mendapatkan luas juring dan luas lingkaran, maka kita akan mendapatkan luas permukaan kerucut. Oke, the conclusion, rumusnya yang diperoleh adalah PRR. Ini berasal dari kita mencari luas lingkaran dengan rumus PRR. Ini kan PRR. Nah, ternyata untuk mendapatkan ini tidak jauh berbeda, yaitu caranya PRS. Dari mana rumus ini? Ini diperoleh dari perbandingan luas juring dengan luas lingkaran penuh. Terus yang dari sini ke sini disebut apa? Busur dibandingkan dengan keliling lingkaran. Ini diperoleh. Busur ini dapat dari keliling lingkaran yang kecil, keliling ini dari keliling lingkaran yang jari-jarinya S. Lingkaran ini lingkaran yang luasnya ini, dan juring akan diperoleh. Sehingga dapatlah persamaan luas ini diperoleh dari P dikali R dikali S. Kesimpulannya, untuk mendapatkan luas juring kita bisa mendapatnya dengan rumus ini. PRR dari luas lingkaran ditambah luas juring PRS. Di buku-buku ditulis dengan seperti ini, sama aja ya. Ini kalau perkalian distribusi juga PRR kali PRS juga sama. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, coba cek pemahaman kamu, cek teman sebelah kamu, tanya lagi pemahamannya, ceritakan ulang proses bagaimana cara mendapatkan rumus luas kerucut. Tidak perlu begitu detail, cukup secara singkat saja gimana tadi cara mendapatkan rumus luas kerucut. Di pause dulu, jika sudah benar-benar paham asal muasalnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, everybody raise hand, show your understanding. Tadi kamu paham berapa persen dari luas kerucut? Kalau sudah, latihan soal, cek pemahaman kamu. Carilah luas kerucut dengan jari-jari sama dengan 10, tingginya sama dengan 24. Carilah luas kerucut. Jangan lupa cluenya temukan S-nya terlebih dahulu. Kalau sudah, kamu bisa mendapatkan luas kerucut tersebut. Di pause dulu, latihan soalnya dulu. Kalau kamu berhasil, maka kita bisa lanjut ke video berikutnya. Sementara ditutup, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan di video berikutnya.